Hai, jumpa lagi di Ngeteh bareng Dave Chua. Kali ini teman Dave, Cecilia, akan membahas mengenai batik-batik antik kepunyaannya. Luar biasa cantik dan mempunyai cerita yang menarik. Yuk kita saksikan bersama koleksi dari Mbak Cecilia. Halo teman, apa kabar semua? Sore hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai batik lawas. Nah, kalau dilihat dari koleksinya, saya bisa kelenger karena apa? Cantik-cantik luar biasa. Nah, sore hari ini saya bersama dengan Mbak Cecilia. Mbak Cecilia, mohon memperkenalkan diri. Terima kasih, Dave. Saya senang sekali dapat undangan sore ini dari Dave untuk ngeteh bersama dan sedikit berbagi mengenai kain-kain yang saya sudah kumpulkan beberapa waktu. Terima kasih. Ya, kalau dilihat koleksinya ya, waduh, saya bisa geleng-geleng kepala atau pusing karena apa? Cantik-cantiknya luar biasa. Pasti penasaran kan mau lihat kain-kainnya seperti apa? Mbak Cecil, bisa nggak ceritakan ya? Mbak Cecil tuh pertama kali bisa tertarik untuk mengkoleksi batik itu karena apa? Apakah karena mungkin orang tua sering memakai batik atau bagaimana? Mungkin bisa di-sharingkan? Ya, terima kasih, Dave. Bapak-Ibu sekalian, jadi mulanya ya sejak kecil ya. Jadi waktu kecil saya itu hidup bersama eyang ya. Dan eyang putri saya itu masih pakai kain sehari-hari. Oh, oke. Ya. Dan saya ingat sekali kalau ngagem nyamping itu pasti pakai bengkung. Ya, ya betul. Nah, dari situ saya itu senang sekali ambu bau batiknya itu, apalagi kalau baru. Baru, ya. betul. Kalau baru, kalau lawas ya sudah mambu eyang. Nah, itu Betul. ya. Ya. Nah, dari situ saya mulai kemulan dengan batik, kemudian saya mulai meraba kehalusannya, melihat bagaimana intrikatifnya motif-motif itu ya, Teksturnya ya Mbak ya. juga ya. Nah, kemudian ketika saya tumbuh besar, eyang kan memang dari Jogja ya, ada saudaranya juga yang membuat batik ya, dan setiap kali liburan saya itu diajak sana, dan saudaranya eyang itu punya studio batik ya yang cukup besar. Oke. Ya, di Tirto Hiburan. Oke. Nah, jadi saya melihat prosesnya seperti apa, membuatnya seperti apa, kesulitannya, kemudian dari menggambarnya sampai dengan membatiknya, kemudian nyelup, kemudian sampai jadi kain yang indah sekali itu saya mulai dari kecil sebetulnya ya. Nah, tapi terus setelah saya kuliah ya di Jogja, beranjak dewasa beranjak dewasa saya kembali lagi, selalu kembali lagi kepada keindahan kain batik, dan mulainya itu dari sogan sebetulnya. Oke. Ya. Jadi saya pertama kali itu senang sekali dengan sogan ini ceritanya kayak apa sih, kayak apa sih ceritanya, ini pasti ada ceritanya ya dari motif-motif itu. Nah, saya ingat betul saya mulai kuliah di Jogja ya. Itu one day, suatu hari saya tuh sogo ke Bringharjo. Waduh. Ya, Tunggu dulu nih. Ya. Rasanya nih kalau udah yang namanya pergi ke pasar ya, penasaran deh. Mau ngapain sih ke pasar, apalagi pasar Bringharjo ya, pasti kan banyak sekali kain-kain. Nah, monggo lanjut Mbak. Ya, jadi gini deh. Saya memang sengaja ke Bringharjo, katanya ke teman-teman saya dengan nangkon nanti akeh kain lawas ya, jadi kain batik yang udah pernah dipakai ya. Batik tua ya. Ya. Nah, dari situ itu sebagai anak umur belasan ya, saya itu benar-benar captivated dan senang banget lihat batik yang luar biasa, banyaknya coraknya, keindahannya, dan ceritanya itu macam-macam. Ini motif ini. Saya bukan ahli ya, tetapi saya memang benar-benar tertarik karena keindahannya ya. Jadi suatu kain yang dibuat dengan berbagai proses, dengan cara yang begitu rumitnya ya,
saya pikir itu juga ketika itu kemudian menghargai, oh ya nek ngono batik ini memang sesuatu yang perlu dihargai karena prosesnya, karena ceritanya, karena sejarahnya. Nah itu yang saya bikin saya seneng sobo di Beringharjo. Nah saya setiap kali ke situ beli satu, dulu harganya 100.000, 100.000, 200.000. Nah dulu itu ya saya punya uang saku 50.000 itu udah senang sekali ya kan. Besar sebenarnya. Besar banget. Nah saya membiayakan 100.000 itu kan juga, waduh, it's a lot of money ya buat saya. Effort tersendiri ya. Tapi saya tetap nyelengi, saya tetap menabung untuk bisa membeli kain-kain lawas itu. Jadi kalau Mas Dev tanya, itu ya saya sudah sejak umur belasan saya memang sudah tertarik sekali dengan batik yang mulanya dari sukan-sukan itu. Ya, jadi ketertarikan itu ternyata tidak melulu ditularkan mungkin dari keluarga, tapi dari diri sendiri. Dimana begitu kita melihat kainnya ya, kita tuh udah langsung jatuh cinta. Buktinya belasan tahun loh sudah menyukai batik dan berusaha untuk membeli batik di pasar Beringharjo begitu. Mungkin kita kalau di masa lalu ya, kalau kita kilah balik belasan tahun mungkin nggak terpikir untuk beli kain mungkin ya, mungkin beli yang lain atau gadget, game atau sesuatu atau apapun itu, tapi bukan kain. Tapi ya karena ada sedikit latar belakang dari keluarga dan bukan menekuni ya sebenarnya, memperhatikan proses batik itu sendiri. Jadi itu menciptakan sesuatu dari dalam hati Mbak Cecil untuk memulai mengkoleksi batik, ya, terutama batik-batik lawas. Nah, pasti kan penasaran ya, mau lihat seperti apa sih koleksinya Mbak Cecil. Yuk kita lihat nih yang di samping ini loh, yang warna oranye cantiknya luar biasa. Mbak Cecil monggo. Ya, ini deh ya. Kain ini adalah dari Tegal, ya, dari Lisangkwe. Kebetulan mertua saya, ayah mertua saya itu kalau dirunut-runut masih punya hubungan keluarga ya, dengan Lisangkwe. Ini saya tertarik sekali dengan kain ini karena warnanya ya, itu bright orange sama dipadukan dengan emerald atau jade green ya. Menurut saya paduan orange dengan green itu saya senang banget, saya banget ya. Cantik banget Cantik ya. banget, dan ini dihiasi dengan bunga-bunga suka ya di sekujur kainnya. Kalau kita remove ya, di baliknya itu juga ya green, kemudian ini dihiasi dengan soka yang di latar ini dibatik dengan orange juga di sini ya. Jadi saya memang senang sekali ya, dan juga ada burung-burung walet di sini bertebaran ya. This is one of my favorite, salah satu yang. Tahun berapa Mbak ini kira-kira? Kira-kira tahun 30-an. Tahun 30-an loh ini. Dan kainnya itu masih cantik sekali. Masih keras ya. Selain Tegal, ada apa lagi? Coba kita lihat ya. Dan tetangganya Tegal itu adalah Pekalongan ya. Bapak Ibu sekalian, pasti penggemar batik pasti tahu ya buku batik Belanda ya. Nah ini ya, two peacocks ya, dua merak ya, itu dihiasi dengan bunga-bunga wisteria ini juga ya. Nah ini juga masih nada yang sama. Jadi kalau tadi itu bright orange, ini adalah coral orange, jadi agak sedikit merah ya. Merah koral ya. Merah koral ya. Dihiasi dengan galar-galarnya dan bunga-bungaan. Mungkin saya bisa tunjukkan juga ini di buku ini kalau Bapak Ibu sekalian tahu buku ini ya. Jadi kalau dilihat tadi motifnya itu sama dengan ini, buatan Elisa Tamzeni ya. Tapi kala itu kan memang tiru meniru itu cukup jamak ya. Jadi motif ini ditiru oleh beberapa desainer yang lain ya. Ini buatan dari Kajulian ya. Cantik sekali, dan ini dibaliknya seperti ini. Dibaliknya juga demikian ya. Jadi ini masih ada burung-burung merak ya, dengan galar ombak di sini ya.
Kemudian warna bunganya menjadi biru dan putih ya. Jadi temanya masih tetap sama. Cantik ya, luar biasa. Tahun berapa kira-kira? 40-an. Ya. Tahun 40-an loh ini. Ya. Tapi kainnya itu masih bagus. Pasti iri kan, nggak bisa pegang kainnya. Tapi kainnya masih bagus. Nah, saya lihat yang warna kebiruan. Ini masih dari Pekalongan ya? Ini sih Pekalongan. Pekalongan ya. Nah, Pekalongan, tetapi kalau teman-teman penggemar batik pasti tahu ya, ini adalah Elisa Van Zelen. Ya. Nah, kalau Van Zelen yang saya tahu, kembali lagi saya sampaikan sama Dimas Dave, ini saya bukan ahli ya. Kalau saya hanya senang aja, kemudian mengumpulkan sedikit demi sedikit ya. Yang intriguing adalah justru kesederhanaan dari polanya. Jadi kebanyakan memang bunga-bungaan ya, dan warnanya pun itu subtle sekali, dan hijaunya ini sangat khas memang kalau Van Zelen. Yang seperti saya katakan tadi, it's a deep emerald green atau jade green ya, dan itu ada hue atau overtone biru-biru seperti ini dengan detil-detil yang luar biasa. Kalau Van Zelen memang dia eksekusi dari desain itu sangat-sangat dia perhatikan ya. Dan karena Van Zelen itu masih keturunan Belanda ya, jadi nuansanya memang masih terbawa nuansa ke Belanda-Belanda ya. Seperti itu. Buketnya memang dipengaruhi oleh taman-taman di Belanda ketika itu ya. Kita lihat baliknya. Sama juga ya, selalu di tumpal atau kepala dengan badan itu biasanya hanya dibalik warnanya saja ya. Jadi kalau yang tadi warnanya itu dominan yang biru mudanya, ini dominan yang emerald green atau jade greennya. Lebih ke hijauan ya. Di situ. Cuma memang hijau yang unik kalau saya bilang ya. Jadi dibilang hijau sekali ya bukan, dibilang sulit ditiru. Ya kebiruan ya bukan biru juga gitu. Memang kalau dilihat aslinya baru terlihat jelas gitu bahwa ini adalah warna hijau yang unik ya. Cantik sekali. Terima kasih. Aduh, kalau saya ini sudah pusing loh ngelihat kainnya. Ya, ini juga kalau teman-teman pasti tahu Metzeler ya. Ini motifnya adalah alas-alasan ya. Jadi berbagai binatang ada di sini ya. Dan itu termasuk di sini ada capung juga. Kita cari capung. Oke. Capung. Boleh capung. Capung di mana? Ya. Ini capung. Ya, ini kuku ya. Tetapi gini, ini di sini semua binatang-binatang itu ada semua ya. Jadi dari rusa, kemudian ox ya atau kerbau, anjing greyhound ya, serigala, kemudian kupu-kupu, serangga, ada singa ya. Semuanya ada. Gajah juga ada ya. Ini salamander juga ada. Ini capung. Capung. Nah, ini capung juga ada. Ya. Nanti saya perlihatkan ya. Jarang sekali kain-kain tua yang ada capungnya ya. Itu ya sepengetahuan saya ya, kalau ada capung itu lama sekali ya. Kalau kita lihat ke tumpalnya ini tumpalnya cantik sekali ya. Tumpalnya ini merah juga, merahnya sangat khas ya. Khas Metzeler ya. Ini khas sekali. Merahnya tuh tua dan tidak bright ya, doff, tetapi sangat khas ya merahnya. Dan selalu pasti ada warna merah yang lebih muda ya, dan itu dikemukakan di dalam apakah itu daun, apakah itu bunga ya. Betul. Jadi di sini memang kelihatan kontrasnya. Jadi saya senang sekali kali ini karena ini alas-alasan, cukup jarang ya membuat alas-alasan selengkap ini. Tapi tumpalnya juga bunga. Jadi ini flora dan fauna lengkap sekali dalam satu kain. Ya. Betul. Cantiknya luar biasa.
tahun berapa kira-kira kalau seperti ini? Saya nggak mau salah, tapi sekitar awal Perkirakan. 1900-an awal. Awal 1900 dan kondisi mungkin kainnya masih 20, cantik sekali. 30 saya Mungkin begitu ya, awal sekali. Tapi kalau dilihat dari motifnya memang itu luar biasa cantik, dan ini sepertinya langsung digambar ya. Kalau dilihat dari motif-motifnya, jadi tanpa japlak atau di transfer seperti batik pada umumnya. Tapi kalau dilihat seperti ini digambar langsung. Jadi ini benar-benar seni yang cukup tinggi untuk si pembatiknya, karena dia akan melukis langsung pada kain ya. Cantik, luar biasa. Terima kasih. Cantik sekali. Aduh, merah lagi ini. Ya. Oke. Ya. Merah lagi. Ini Mas juga, Mas Semar ya. Oh, ini masih sama ya? Ini masih sama, Mas ya. Kali ini tumpalnya adalah bunga lili. Ya, bunga lili putih ini favorit almarhum ibu saya. Oh, saya okay. seneng banget karena Cat lily ya. Ya, cat lily ya. Church Betul. lily ya. Betul. Jadi karena itu sangat dominan di situ, saya senang sekali deh. Begitu saya melihat ini, waduh ini bunga lili kegemaran dari almarhum ibu ya. Betul. Lalu badannya terlihat. Ya, ini ada figurin ya. Jadi ada apa namanya? Kipas ya. Iya, ada kipas ya. Unsur ini kipas. Iya, kipas, ada payung ya. Kemudian ada figurin dan ini berpakaian dengan apa namanya, adat zaman dahulu ya. Jadi pakaian-pakaian zaman dahulu. Kemudian ya ini sebenarnya seperti bercerita ya. Kalau lihat seperti ini ya. Saya pikir pasti desainernya sedang berpikir, oh oke, mungkin saya mau bercerita mengenai apa namanya, sedang bersolek atau apa ya. Ketika itu saya tidak tahu ceritanya. Betul. Ini, tetapi saya hanya melihat keindahannya saja. Ini latarnya adalah bidik ya. Dan itu membuat ini konsisten dengan lurus sangat itu garis tangannya sulit. Itu stabil ya. Dan ini tidak mudah, walaupun terlihatnya mudah ya, hanya garis-garis seperti justru itu yang seperti anyaman, tapi itu sulit. Sebenarnya dalam proses membatik itu kadang yang termudah itu ternyata yang tersulit. Benar sekali. Ini tadi juga saya berpikir apakah ini perangkat dari kebutuhan wanita, jadi lebih feminin arahnya. Jadi kalau kita ada kipas, ya ada payung, terus itu ada bunga-bunga kecil, juga ada burung ya di sini. Dan kipas itu ada dua macam, kipas seperti ini, ya, dan kipas yang seperti ini. Jadi kalau kipas seperti ini biasanya tuh lebih ke arah peranakan ya, bentuk dari kipasnya begitu. Cantik sekali. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Ini dari mana, Mbak? Masih juga Pekalongan. Nah, ini salah satu fanzine yang tua ya. Ini tua sekali, tahun 1900-an awal ya. 1900 awal ya. Ini kalau dilihat ya, ini sudah ada bisikan-bisikan ya. Tapi saya itu begini, biasanya orang mengkoleksi maunya yang baru ya. Yang bagus, yang betul. tidak sempurna. Betul. Kalau kain tua itu pasti justru karakternya karena sudah pernah dipakai dan lebih kental ceritanya. Betul. Ini siapa sih, siapa yang memilikinya? Betul. Mengapa dia commission atau ingin membuat kain seperti ini? Zaman dulu kan tidak ada di toko ya. Orang memesan. Betul. Ya, memesan untuk apa acaranya? Nah, itu saya penasaran sekali. Betul. Itu apa ya kain-kain seperti ini ya? Jadi cerita dibalik si pemilik kain ya. Saya selalu wondering, ini wearernya dulu itu ngapain? Untuk apa? Mau pergi ke mana Tondoro atau nyanyi atau nyanyi ya, mau kemana? Nah itu yang membuat saya itu
fantasizing zaman dulu itu seperti apa sih kehidupan zaman dulu. Betul. Itu yang membuat saya selalu tertarik untuk mengumpulkan kain-kain kuno seperti Ya. ini. Ya. Walaupun ada sedikit cacat di sini, ya, cacat itu bukan berarti bahwa pemakainya itu kurang baik atau tidak rapi dalam menggunakannya, tapi cacat di sini sebenarnya itu mempunyai cerita sejarah tersendiri bagi si kainnya dan si pemakainya seperti Mbak Cecil tadi jelaskan. Ya. Jadi cacat itu ya kalau batik tua itu sesuatu hal yang wajar, ya. Saja ya. Begitu. Dan nomor satu adalah age ya, before the condition kalau saya. Ya, Ya, jadi kondisinya ya memang kalau tua ya pasti ada kondisinya. pasti gitu ada ya. kondisi, Jadi betul. ya kadang saya fisik sendiri, kadang sama yang memiliki sebelum saya sudah di fisik itu wah saya senang banget, apalagi kalau fisikannya itu bagus gitu. Betul. Ya. Kita Kalau saya menghargai dari Benar. segi penisikan itu sendiri, ya. Iya, saya Nah. preserve ya. Itu pun nanti di edisi selanjutnya kita akan membahas mengenai fisik. Ternyata Mbak Cecil ini pandai sekali menisik kain. Menisik kainnya seperti apa? Tunggu nanti di edisi lainnya. Nah, Mbak, ada apa lagi nih kain-kain? Nah, ini- Aduh, cantik sekali. Ini lasem tua ya. Nah, kalau tadi Mas Senar itu membuat alas-alasan ya, di sini juga ada figur-figur binatang ya. Mungkin itu saya ingat. Nah, ini juga ada kuda di sini ya. Kemudian ada gajah ya. Ya. Lalu ada Ini mungkin singa. ini singa mungkin ya. Nah, saya burung ya. Betul. Saya senang sekali karena ya ini alas-alasan yang di commission dengan ceplok-ceplok yang Ya. ada di sini ya, masing-masing ceplok itu ada temanya. Ya. Betul. Jadi saya senang sekali karena warnanya biru ini juga sangat khusus ya, dan merahnya juga kalau tadi itu merah yang kebelandaan ya, Betul. kalau ini Chinese red. Betul. Ya. Lebih ke arah nuansa China, ya. Iya, iya. Betul. Kalau kita balik, nah di sini lebih jelas lagi ya. Nah ini juga ada binatang-binatangnya ya. Tumpalnya pun juga berbeda. Ya. Ini, Nah, ada misalnya tumpal satu dengan yang lain warnanya berbeda. Jadi Ya. di ujung kain itu masing-masing mempunyai tumpal warna yang berbeda. Satu sisi lebih gelap cenderung ke coklatan, satu sisi dengan warna merah. Ini memang khas sekali, salah satu dari lasem lama, Ya. ya. Atau terkadang kita juga sebut lasem Sumatera juga seperti ini, ya. Pola-pola dengan tumpal pasungnya dan lain-lainnya. Tapi ini tergolong lasem lama memang. Ya. Cantik sekali dilihat dari teksturnya dan polanya, motifnya, ini sesuatu yang jarang dilihat begitu. Jarang dilihat dan saya tuh kalau lihat itu bisa sampai Lama. berjam-jam. Iya. Gimana orang bisa punya ide seperti ini? Betul, Lalu betul. timbul apresiasi saya, zaman dulu itu betapa orang itu artistik sekali Betul. menyajikan satu kainnya. Betul, betul. Dan entah berapa lama untuk menyelesaikan satu kain ini yang pasti, ya. Tapi ini cantik sekali. Ini dari lasem, perkiraan tahun, Mbak, kira-kira? Semuanya yang saya kumpulkan itu 1900 sampai 1950 ya, yang Ya. paling tua ya. Kalau saya takut salah, jadi saya sebaiknya menyebutkan bahwa ini Perkiraan, ya. awal tahun 1900 ya, karena kembali lagi Dimas, saya itu bukan ahli, tetapi saya hanya senang Pecinta. saja. Dan pemburu batik. Oke. Tapi kainnya cantiknya bukan main. Nah, ini pun juga Nah, hampir ini- mirip, ya. Ini juga mirip. Ini sudah bolong-bolong, saya tetap Oh iya, betul. saya masih sayang banget dengan kain ini ya. Justru karena ini jarang banget ya. Ini juga
juga gritik ya, latar Oh, belakangnya. motifnya banji. Oh, banji, sorry, Ya, bukan gritik, banji. sorry, ini banji, maaf ya. Ya. Coba ini, kalau lihat ya, ini sudah bolong, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya. Ini bolong ya. Itu tetap saja saya pek ya, saya sayangi karena saya pikir untuk mendapatkan kain yang setua dan sebaik ini Belum tentu. belum tentu ada. Betul. Ya. Jadi banji atau swastika itu motif yang sangat khas ya, dan Benar-benar khas Tiongkok ya, ya. Tiongkok Motifnya ya. jadi terlihat sekali. Betul. Ini tumpalnya juga mungkin di Sebentar saya buka. Iya. Nah, ini juga berbeda ya. Ya. Dan bahkan itu motifnya pun itu berbeda. Kalau tadi itu kan sama ya. Hampir sama ya, Kalau betul. ini berbeda. Beda ya. Di sini pucuk rebung, di sini tumpal cepet atau sejenisnya. Ya. Seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan ini mungkin bisa jadi lebih tua dari yang Lebih sebelumnya. tua. Benar. Begitu. Ya. Ya, kalau dilihat dari motifnya ini. Tapi ini cantiknya luar biasa. Sangat cantik. Aduh, walaupun dia bolong-bolong, tapi Saya tetap sayang karena Ya. kembali lagi ya, preserving atau mengumpulkan itu kita nggak bisa bilang bahwa saya mau yang utuh saja. Tidak, justru saya menyayangi ini justru karena cacatnya ini pasti sudah ada ceritanya. Betul. Yang pemakai itu dari omanya ya kan, dari emaknya, kemudian dari ibunya, anaknya ya, Betul. maconya mungkin. Betul. Jadi ini turun temurun yang saya coba Betul. untuk preserve atau pelihara. betul sekali. Ya. Nah, ini yang kalau pecinta sogan mestian bareng toner dengan saya bisa. Karena kalau melihat kainnya ini cantik sekali. Ya, saya juga tergila-gila sama kain sogan. Nah, kalau Betul. saya lihat kain Solo itu, saya melihat coklatnya. Jadi sogan yang dari mocha, Ya. kemudian dari light brown sampai dengan dark Dark brown, ya, sampai coklat dengan tua, kehitaman. sampai kehitaman. Aduh, itu saya kalau lihat, coklatnya kok bagus banget ya. Kembali lagi saya hanya bisa mengagumi saja ya. Ya. Jadi ini motif Rinonze, kemudian ukel Rinonze ya. Ini ukelannya memang sangat intrikatif, sangat banyak Rumit. sekali rumit Ya. sekali di sekujur kain ini. Betul. Ya, dan ini motifnya memang seperti ini lereng ya. Ya. Jadi ada blackish soga ya, kemudian ada light brown. Jadi kontras ini yang Kontras membuatnya, banget. Ya. menurut saya cantiknya. Jadi ini yang bikin saya juga senang sekali dengan kain ini ya. Dan ukel ini seperti di penjelasan sebelumnya itu tidak mudah untuk dibuat. Karena ukel serapih ini hanya bisa dilakukan itu oleh tangan-tangan yang benar-benar terampil. Jadi kalau di episode sebelumnya yaitu ukel itu sebenarnya salah satu pewujudan juga mungkin dari tarian. Jadi seperti begini. Jadi, Ya. jadi Kalau ukel, penari zaman, ya, ukel betul, ini juga ukel. namanya ukel. betul ukel itu. Nah, seperti kepala toge. Nah ini kalau dilihat kepala toge itu rapih sekali. Bayangkan 2,5 meter ya Mbak ya, Iya. panjangnya. Iya. Panjangnya 2,5 meter dan ini menjadi latar kain si ukelnya ini. Dipadukan dengan rinoce, Ya, motif rinoce ya. Rinonze. Rinoce seperti ini. Seperti ronce. Seperti roncean ya, ronce bunga mungkin ya. Ya. Kalau sini ronce dari tatanan membatik. Nah, di sini pun juga ada nitikan ya, yang berombak ya di sini. Dan kalau dilihat ini ombaknya ini sangat rapi dan sangat konstan. Jadi bayangkan dengan canting mungkin canting nol ini ya, satu-satu itu mengombak, tapi itu bisa rapi dan rata. Ini luar biasa pengerjaan ya. Ya, menurut saya juga ini karena jadi saya menghargainya itu karena ini bikin titik-titik ini aja tuh
Ya, Ya bagaimana? bagaimana gitu ya, kok bisa gitu? Iya, iya. Dibuat titik-titik serapi seperti itu. Iya. Ini mestinya pasti orangnya berilmu tinggi. Menurut saya juga. Atau bisa juga mungkin sudah lanjut usia dan berpengalaman. Iya. Jadi beliau, Telaten. betul, di samping telaten, beliau mempunyai ilmu yang sangat tinggi dalam menitikkan itu. Karena dalam menitik itu terkadang kita suka bagi pembatik handal ya, mereka mengatur pernafasan juga. Jadi enggak seperti kita biasa begitu, tapi mereka bisa menahan napas sedemikian rupa agar titik-titik itu menjadi konstan. Itu juga bisa dilakukan oleh para pembatik handal, tapi ya. Tapi ini cantik sekali, luar biasa, bagus sekali. Terima kasih, Dek. Bagus sekali. Nah, ini apa Mbak? Coba diceritakan. Aduh, Ya, Nogo. saya itu sionya Nogo. Oh, jadi oke. apa-apa yang berhubungan dengan Nogo itu saya pasti senang banget. Nah, wilayah kali ini itu sederhana sekali, ya. Nah, sederhana sekali. Jadi ini hanya ada 2 naga. Satu naga di sini, kemudian ditempokkan di buntutnya, ya. Yang naga yang satu lagi. Hanya itu aja. Hanya 2 naga ini saja. Ya. Saya tidak terlalu tahu apakah motifnya. Saya sebut saja ini apa namanya? Ya ini geringsing latarnya, ya latarnya geringsing itu juga saya senang sekali deh ya. Karena bagi saya geringsing itu perseverance, jadi ketekunan yang luar biasa. Betul. Ya, dan dibuat dengan konsisten terus menerus ya. Jika orang Jawa itu saya dermo ngelakoni semuanya sekujur kain ini dibuat dengan motif atau cara yang sama. Nah, ini jadi sepertinya 2 naga penjaga ini ya. Jadi tadi saya berbincang-bincang sedikit dengan Mas Dik ya. So ini guarding satu sisi, yang sana guarding atau menjaga sisi yang lain. Dan masing-masing 2 naga ini saya dalam pikiran saya itu adalah I've got your back. Jadi kau jaga kono ya, aku jaga gini. Ini kita juga saling menjaga, ya. Nah, jadi filosofi sederhana itu saya selalu lihat di dalam setiap lembar kain gitu. Betul. Ya. Jadi kalau naga itu kan biasanya di mana-mana baik di Jawa maupun di China atau di di tradisi lainnya. Di tradisi lainnya itu kan memang menjaga. Jadi saya senang sekali kain ini karena kesederhanaannya dan karena magnitude dari makna naga penjaga ini. Gitu Mas Dik ya. Jadi ceritanya sedikit mengenai di samping menjaga, naga pun juga melambangkan wibawa sebenarnya. Jadi biasanya naga itu kan memang kalau di unsur sio itu adalah binatang yang kuat, ganas ya. Tapi memang di satu sisi dia juga melindungi seperti yang Mbak Cecil katakan. Nah, naga ini ujung kanan dan ujung kiri. Jadi ini pertemuan buntutnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kepala di sisi satunya dan kepala di sisi satunya. Jadi di tengah itu adalah buntutnya. Seperti ini. Nah, terus terang saya jarang sekali melihat motif seperti ini. Umumnya motif naga itu selalu berupa seperti ceplok ya, di mana-mana begitu, atau beberapa naga mungkin saling berhadapan, atau beberapa naga menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, dan tersebar di kain. Tapi yang bikin unik dari kain ini adalah hanya 2 ekor naga, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, dan di tengah itu adalah si buntutnya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini unik sekali. Nah, boleh tanya nggak dapatnya dari mana kainnya? Ini dari Solo ya. Ini dari batik Siti
hindari. Ini memang tidak baru ya, tetapi ini retro dari kain yang lama sekali ya. Dan ini dibuat ya umurnya sih kira-kira sudah 25-an tahun. Tidak terlalu lama, tetapi menurut saya it's worth to collect karena ceritanya yang ada filosofi seperti itu. Betul. Ya. Karena balik lagi kecintaan kita terhadap kain ya, mau itu lawas, mau itu kain baru. Tiap kain itu mempunyai kisah tersendiri. Betul. Jadi yang menarik terkadang untuk kita itu adalah cerita di balik kain itu sendiri gitu. Nah, dari situ kita bisa memahami, oh ini toh yang mau diciptakan oleh si pembatik. Oh ini toh arti dan maknanya. Karena arti dan makna itu sangat luar biasa bagus. Apalagi kalau artinya bagus-bagus bagi si pemakai. Nah, itu akan memberikan aura tersendiri sebenarnya bagi si pemakai. Ya. Aduh, kayaknya cantik sering banget. Saya pakai untuk kemulan. Karena saya mikir kalau saya dikemuli oleh kain ini, saya merasa aman. Ya. Teman-teman, ini buat dikemuli loh. Kalau aku tak simpen eman-eman. Tapi itulah salah satu kecintaan dari seseorang ya. Kalau memangnya dia suka sekali dengan kain tersebut, pasti itu akan memberikan keistimewaan tersendiri bagi si empunya. Aduh, cantik sekali. Terima kasih. Kain-kainnya. Jadi demikian ini ya beberapa dari kalau mau saya bilang koleksi saya malu, saya hanya sekedar mengumpulkan saja, gitu ya. Jadi karena kesenangan saya ya, dan itu tadi saya selalu cari ceritanya itu piye, apa sih sebetulnya yang mau diceritakan oleh penciptanya gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian saya khayalkan gitu. Oke, ini ceritanya ini ya. Terus kembali lagi kalau dari batik itu, gitu, kalau saya sungguh-sungguh hargai prosesnya, ketekunannya ya, kemudian sejarahnya, filosofinya ya, dan tentu saja keindahannya ya. Nah, dia langkah sayang sekali kalau kita berhenti untuk mencintai batik ya. Nah, saya juga punya koleksi, ya, saya mengumpulkan kain-kain yang mungkin dari makna itu tidak terlalu ada sejarah, tetapi saya melihat kok warnanya bagus, cara membuatnya juga bagus ya, dan saya pikir itu worth collecting. Misalnya kain yang baru sekarang itu kan akan jadi kuno nantinya pada waktu nanti. Waktunya. Nah, oleh karenanya saya juga selalu ingin sekedar mengundang saja untuk para pecinta batik untuk selalu menyayangi kain-kainnya ya, dan mulailah dari apa yang kita punya gitu. Jadi menghargai apa yang kita punya, kemudian kalau misalnya seperti saya senang geringsing gitu ya. Geringsing ya, pokoknya ya geringsing saya koleksi, apakah itu punya sejarah atau belum ya, tetapi kalau kita mulai dari hal yang sederhana itu dulu ya, saya senang banji, atau saya senang geringsing, atau saya senang yang lereng, mulai dari itu saja dulu misalnya. Atau dengan warna, aku senang batik merah, itu paling mudah sebenarnya. Sukanya warna apa? Biru, oke, start. Boleh memulai mengumpulkan warna biru. Betul. Ya. Jadi tidak selalu juga harus yang premium sekali, tetapi mulailah dengan apa yang kita bisa gitu ya. Dan kekaguman saya bahwa batik itu kan udah sejak tahun 1800-an ya. Sekarang ini sudah 100 tahun, 200 tahun ya. Saya harap juga masih bisa beratus-ratus tahun lagi tetap terjaga keberlangsungannya. Ya, kita itu kaya banget budaya-budayanya, dan ya salah satu dari tekstil desain kita yang berupa batik ini memang menurut saya harus dijaga dan dipelihara ya. Nah, tips
Nih, misalnya ada teman-teman kita yang ingin memulai koleksi batik. Nah, itu apakah harus kita mencari ke sana ke sini atau bagaimana? Nah, ada nggak tips-tips ringan untuk teman-teman yang mungkin nih tertarik ya untuk mengkoleksi batik? Ya, saya memang ada masa-masa di mana saya ingin sekali, pokoknya yang itu saya ingin, gitu ya. Tetapi kan ini juga memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan semua effort usaha-usaha itu. Betul sekali. Tidak bisa kita punyai di suatu masa gitu ya. Jadi kan kita, apa adanya, opo anane, apa yang ada di depan kita. Kalau kita mulai mengenainya, seperti waktu saya di Beringharjo itu ya kan, saya mengenai ini karena kok Sogan itu kok cantik sekali ya. Saya mulai dengan Sogan, saya mulai dengan apa yang ada. Kemudian saya belajar, ternyata ini kalau dibuat dengan cara yang lebih workmanship-nya lebih fine atau lebih baik, itu juga lebih bagus. Betul. Yang lama tidak saya buang, saya belajar untuk membandingkan. Betul. Seperti itu deh ya. Itu jadi mulailah dengan apa yang kita punyai dari lemari eyang atau lemari ibu ya, atau lemari kita sendiri. Siapa tahu kita sebenarnya punya batik cukup banyak gitu ya. Betul. Nah, kita bisa mulai dari situ saja. Apakah kita kemudian senang dengan lasem, apakah kita senang dengan Sogan, atau kita senang dengan motifnya atau apa, itu bisa dibangun minat itu kalau kita memang punya keinginan untuk tahu lebih lanjut, curiosity. Betul. Nah, itu adalah salah satu tipsnya. Jadi mulai sekarang kalian bisa mungkin bongkar lemari nih ya, di lemari ibu atau lemari eyang, atau mungkin warisan dari eyang atau dari keluarga. Jadi tidak melulu kita harus mengeluarkan kocek yang cukup besar, tapi kita bisa memulai dari sesuatu yang kita cintai dan kita bisa lihat kecantikannya dari warna ataupun dari motif seperti yang dijelaskan oleh Mbak Cecil. Nah, Mbak Cecil, terima kasih sekali untuk waktunya. Ini sebenarnya kita udah tunda berapa lama ya untuk wawancara ini. Habis terhubung dengan situasi dan kondisi, jadi baru kita bisa laksanakan sekarang. Tapi saya terima kasih banyak bahwa akhirnya kita bisa melakukan wawancara ini. Terima kasih banyak Mas Dik. Ya, saya sangat hargai upaya-upaya Mas Dik untuk melestarikan batik. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Cecil. Mari kita ngetek.